Ya, Khadijah benar-benar sayang kepada Rasulullah. Dan begitu pun Rasulullah. Jadi cinta pertamanya Rasulullah itu adalah Khadijah. Ya, untuk seorang istri. Makanya dalam riwayat tuh luar biasa betapa banyak Aisyah radhiyallahu an itu cemburunya luar biasa. Cemburunya luar biasa sampai kadang-kadang ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang menyebut nama-nama Khadijah, sampai-sampai Khadijah bilang, Aisyah bilang, ya Rasulullah, kenapa sih kau harus menyebut nama Khadijah terus? Kadang dalam tidurmu, kadang engkau menyebut, kadang kamu melakukan amalan suatu, engkau menyebut, kadang cemburu padahal udah meninggal, udah wafat itu di masa Aisyah radhiyallahu anha. Inni qad razaqtu hubbaha, aku dikaruniai rasa cinta kepadanya dan banyak anak-anak darinya lahir darinya, dan begitu banyak pengorbanan yang darinya aku dapati. Luar biasa, Bu. Kalau ngomongin masalah Khadijah nih, Bu, sedih banget, Bu, benar. Yang tadinya kaya raya, Bu, habisnya ketika beliau wafat. Kira-kira ada nggak seperti itu, Bu? Menurut riwayat nih, Nabi Muhammad ya sampai mau nangis ketika Khadijah bilang, ketika Khadijah mau meninggal, itu Khadijah bilang, seandainya engkau masih butuh dana untuk berdakwahmu ya Rasulullah, juallah tulang belulangku untuk dakwahmu ya Rasulullah. Subhanallah, saking banyaknya yang dikeluarkan oleh Khadijah sampai habis, Bu, sehabisnya. Makanya Rasulullah tuh lam yatazawwajun nabi ala Khadijah hatta matat. Nabi SAW tidak pernah menikah oleh siapapun ketika masih ada Khadijah. Ya, itu cintanya Rasulullah luar biasa kepada Khadijah. Karena apa? Pengorbanannya yang begitu banyak yang Khadijah lakukan terhadap siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah itu wanita yang pertama diajarin Nabi yang masuk Islam itu Khadijah. Pertama kali orang yang masuk Islam perempuan adalah Khadijah. Yang diajarin Nabi pertama kali sholat Khadijah. Ya. Cara berwudu pertama kali diajarin ke Khadijah. Luar biasa. Bahkan ya ketika ini yang dahsyatnya luar biasa, Bu. Ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira, Ibu pernah naik ke Gua Hira, Bu? Mungkin yang umroh sama haji sudah merasakan naik ke Gua Hira. Yang mudah-mudahan kita semuanya bisa umroh, dan itu tinggi banget, Bu. Tinggi banget. Nabi Muhammad naik ke atas tuh, Bu. Yang dimana dulu, kalau sekarang udah ada tangga enak, Bu. Udah ada tangga enak naiknya. Ini di zaman Rasulullah saya yakin, Bu, batuan tuh gede-gede banget batunya. Udah buahnya kecil, buahnya nggak gede, buahnya kecil. Uzlah Rasulullah di umur 40-nya beliau sering menyendiri dalam Gua Hira. Ketika beliau di dalam Gua Hira, Bu, siapa yang nganterin makanan, Bu, bolak-balik? Khadijah, Bu. Pagi sore bolak-balik. Subhanallah. Itu kaki, Bu, kalau ngelihat nih, Bu, kalau Ibu perjalanan dari Mekah sama Madinah, Bu, itu banyakkan batu atau rumput, Bu. Batu, Bu, udah gurun melulu, panasnya, nauzubillah, benar-benar, Bu.
Walaupun sekarang katanya udah banyak tanaman ya Bu, gitu. Tapi di masanya tuh gurun, bener-bener panas. Pagi, sore, pagi, sore. Emang Rasulullah cuma sehari doang di Gua Hira Bu? Enggak. Kadang bisa sampai 10 malam, kadang 3 malam. Luar biasa. Pagi, sore, pagi, sore. Itu jerih payahnya Khadijah nganterin makanan, hidangan buat Rasul. Begitu. Naik. Saya naik dari pagi, dari jam 8, nyampainya jam kurang lebih jam 10-an baru nyampe. Itu tangga. Itu pun ngos-ngosan, setengah. Capek lah. Naik lagi, belum turunnya. Ya, luar biasa. Ya, apalagi yang belum ada pas di malamnya turun wahyu yang dimana malaikat Jibril datang, yang Rasulullah melihat cahaya yang belum pernah dia lihat, makanya gemetar badannya. Rasulullah sampai ketakutan karena dirangkul oleh malaikat Jibril dengan ucapan Iqra, lastu biqari, aku nggak bisa baca. Rasulullah masih diajarin malaikat dalam mengaji. Yang tadinya dia buta huruf Bu, nggak bisa baca, jadi bisa baca. Subhanallah, Iqra, baca ya Rasul. Akhirnya yang ketiga kalinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. 5 ayatnya Allah tuh. Takut nggak Rasulullah ketika itu? Kejadian itu membuat Rasulullah gemetar, panas, apa namanya, kalau kita merinding atau kalau keluar apa ya, keringat dingin ya gitu ya, meriang gitu ya. Dia lari Bu, udah nggak ingat tuh jalanan kayak gimana, lari Bu, bener-bener lari. Makanya menurut riwayat tuh Khadijah tuh ketika Rasulullah sampai ke rumah ketemu Khadijah tuh tenang Bu bawaannya, adem bawaannya. Masuk belum, langsung tidur Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kamu? Dengan penuh senyuman Khadijah pun menenangkan Rasulullah. Tenang gak Rasulullah? Ini salah satu amalan sunnah juga ya Bu. Kalau suami datang Bu, buat suaminya tenang Bu. Kadang kita nggak tahu di kerjaan banyak susah. Kadang diomelin sama temennya, kadang diomelin sama karyawan yang lain, sahabatnya, atau sama bosnya, proposal nggak diterima, ya kan? Kita nggak tahu. Masalah kantor luar biasa banyaknya atau dagangnya luar biasa. Ketika pulang tuh kalau bisa kita yang menjadi penenangnya Bu. Jangan hari ini dapat berapa ya? ya kan Bu ya. Khadijah tuh luar biasa, langsung tenang Rasulullah, langsung bisa diajak ngobrol. Yang tadinya dia minta selimut, ngeringkuk Rasulullah, diusap-usap sama Khadijah, langsung tenang, langsung mau cerita apa yang dikeluhkan ketika dan orang yang pertama kali percaya, perempuan yang pertama kali percaya adalah Khadijah. Subhanallah. Karena Khadijahnya membawa ataupun memberi ketenangan kepada Nabi Muhammad, jadi orang yang Nabi Muhammad pun cerita begitu luasnya. Begitupun juga mungkin kalau suami kita datang, kita ngasih ketenangan buat suami kita, apapun diceritain Bu. Saya yakin Bu, ini harus banyak belajar dari Khadijah nih gitu. Luar biasa ya. Dan hebatnya lagi Khadijah ketika itu, saking pengorbanannya untuk Nabi Muhammad banyak, itu Khadijah sudah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya bacakan hadisnya. Ata Jibril, datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi adam
wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau ya, dengan membawa wadah berisi lauk pauk, au ta'amun au syarabun, dan makanan dan juga minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam. Apabila datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah kepada Khadijah min rabbiha azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minni, kata malaikat Jibril, dan dariku. Malaikat Jibril aja memberikan salam kepada Khadijah. Di baitin fil jannah, udah Allah siapkan rumah istana dari emas di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Min qasbin bu, dari emas dan dari perak. Masya Allah. Mau nggak pakai itu? Mau. Itu nanti insya Allah kita banyak belajar ya Bu tentang Khadijah ya Bu, tentang jasa-jasanya beliau ya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, dan kita mudah-mudahan termasuk istri-istri yang soleha Bu ya, yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang taat kepada suami-suami. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan berkahkan rezeki kita. Dan mudah-mudahan di siang hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan kita bisa tuangkan kepada anak-anak kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una fahdihu liman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.